teman-teman, video ini saya buat untuk memenuhi salah satu kriteria penilaian dari dosen pengampu saya, yaitu Pak Hashim dan Ibu Reski Astuti Soraya. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan 4 kegiatan dalam praktikum akuntansi biaya yang saya pelajari. Nah, sebelum melangkah lebih lanjut, saya akan menjelaskan sedikit tentang perusahaan yang ada dalam praktikum ini. Perusahaan ini adalah perusahaan manufaktur yang bergerak di industri tekstil yang nantinya akan menghasilkan kain grey. Nah, perusahaan ini bernama PT Tinomastex. Perlu kalian ketahui, pada bagian produksi PT Tinomastex terdapat 2 seksi. Yang pertama yaitu seksi persiapan dan yang kedua adalah seksi pertemuan. Nah, 4 kegiatan tadi adalah yang pertama, kegiatan menganalisis bukti pengeluaran bahan. Yang kedua yaitu kegiatan memasukkan data produksi untuk membuat laporan biaya produksi di seksi persiapan. Dan yang ketiga yaitu menghitung harga pokok produk selesai yang ditransfer ke seksi pertanian. Yang keempat adalah menghitung harga pokok produk selesai yang ditransfer ke gudang. Nah, kegiatan pertama adalah kegiatan analisis bukti pengeluaran bahan. Pada kegiatan ini saya akan menjelaskan 3, yaitu sumber data, kegiatan analisis bukti pengeluaran bahan, dan yang kedua itu proses analisa, dan yang ketiga adalah hasil dari analisa. Pengertian bukti pengeluaran barang adalah dokumen atau catatan yang digunakan untuk mencatat dan membuktikan bahwa suatu barang telah dikeluarkan atau keluar dari suatu tempat penyimpanan atau gudang sesuai dengan permintaan. Nah, sumber data untuk menganalisis bukti pengeluaran barang adalah bukti pengeluaran barang itu sendiri. Nah, pada proses analisa, kita perlu menganalisa apakah bukti yang akan kita analisis atau akan kita catat atau akan kita jurnal sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, karena di sini kita akan menganalisis bukti pengeluaran bahan atau barang, maka kita perlu melihat apakah bukti ini sudah benar bukti pengeluaran barang atau bukti pengeluaran bahan. Nah, dari bukti di samping kiri ini dapat kita simpulkan bahwa ini merupakan bukti pengeluaran barang atau bahan, karena di pojok kanan atas sudah terdapat keterangan bahwa bukti ini merupakan bukti pengeluaran barang dan pada keterangannya sudah menjelaskan barang apa yang ingin dikeluarkan beserta berapa kuantitasnya dan harga pokoknya yang akan dikeluarkan. Nah, maka dari itu dapat kita simpulkan bahwa bukti di samping kiri ini merupakan bukti pengeluaran barang atau bahan. Nah, yang kedua itu akun apa saja sih yang terdapat pada bukti ini jika ingin dicatat atau dijurnal. Nah, akunnya yaitu pada umumnya biasanya akun yang diperlukan adalah akun biaya dan akun persediaan sesuai dengan bukti yang akan dicatat atau yang akan dijurnal. Nah, tetapi pada PT Tinomastex itu dia menggunakan akun barang dalam proses biaya dan persediaan. Nah, berdasarkan bukti transaksi ini, akun yang digunakan yaitu akun barang dalam proses biaya bahan baku dan akun persediaan bahan baku. Kenapa? Karena persediaan atau bahan yang dikeluarkan adalah benang, dan benang merupakan bahan baku dari pembuatan kain grey, yang dimana kain grey merupakan hasil produksi dari PT Tinomastex. Nah, dari situ kita mendapat akun barang dalam proses biaya bahan baku seksi persiapan dan akun persiapan bahan baku. Mengapa akun barang dalam proses biaya bahan baku berada di debit? Karena setiap barang atau bahan yang dikeluarkan dari penyimpanan atau gudang perlu diakui dan dicatat. Maka dari itu biaya kita bertambah dan di mana saldo normal biaya adalah debit, maka biaya dicatatnya di debit. Nah, mengapa persediaan bahan baku dicatat di kredit? Karena persediaan itu saldo normalnya di debit, akan tetapi jika terjadi pengeluaran bahan atau barang di gudang, maka persediaan barang atau bahan kita berkurang, maka dicatatlah persediaan di sisi kredit.
Nah, kegiatan kedua itu kegiatan memasukkan data produksi dalam laporan biaya produksi seksi persiapan. Nah, data yang dimasukkan adalah data persediaan produk dalam proses awal, produk yang dimasukkan dalam proses, produk selesai yang ditransfer ke seksi pertemuan, dan produk dalam proses akhir. Sumber data untuk mengisi data produksi dalam membuat laporan biaya produksi seksi persiapan adalah buku informasi, karena dalam buku informasi terdapat semua informasi yang dibutuhkan dalam mengisi data produk tersebut. Proses memasukkan data produksi ke dalam laporan biaya produksi mulai dari informasi yang didapat dalam buku informasi dimasukkan ke dalam situ. Nah, informasi yang didapatkan adalah persediaan produk dalam proses awal sebesar 1.400 kg, produk selesai yang ditransfer ke seksi pertenunan sebesar 25.300, dan persediaan produk dalam proses akhir sebesar 2.100 kg. Nah, jumlah dari produk yang ditransfer ke seksi pertenunan dengan persediaan produk dalam proses akhir harus sama dengan jumlah persediaan produk dalam proses awal dengan produk yang dimasukkan dalam proses. Maka dari itu, untuk mencari produk yang dimasukkan dalam proses, kita akan mengurangkan hasil penjumlahan tadi dengan persediaan produk dalam proses awal. Nah, pertama-tama kita akan menghitung berapa sih hasil penjumlahan dari produk selesai yang ditransfer ke seksi pertemuan dengan persediaan produk dalam proses akhir. Nah, hasil jumlahnya yaitu kita menambahkan 25.300 kg ditambah dengan 2.100 kg. Nah, hasilnya itu 27.400. Jika sudah didapatkan, maka penjumlahan di atas juga sama sebesar 27.400. Nah, 27.400 ini dikurang dengan 1.400 sama dengan 26.000. Maka 26.000 inilah yang merupakan jumlah produk yang dimasukkan dalam proses. Kegiatan yang ketiga adalah kegiatan perhitungan harga pokok produk selesai yang ditransfer ke seksi pertemuan. Sumber data yang dibutuhkan untuk melakukan perhitungan harga pokok produk selesai yang ditransfer ke seksi pertenunan adalah laporan biaya seksi persiapan. Nah, cara menghitung harga pokok produk selesai yang ditransfer ke seksi pertenunan adalah produk selesai yang ditransfer ke seksi pertenunan dikali dengan jumlah biaya per kilogram. Nah, cara mencari jumlah biaya per kilogram yaitu kita menjumlahkan berapa biaya per kilogram biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Nah, untuk mendapatkan biaya per kilogramnya itu kita membagi antara total biaya dengan unit ekivalensi. Nah, sehingga didapatkan jumlah biaya per kilogram dari ketiga biaya tersebut adalah sebesar 5.583,79069,767. Nah, maka dari situ didapatkan harga pokok produk selesai yang ditransfer ke seksi pertenunan adalah sebesar 25.300 didapatkan dari produk selesai yang ditransfer ke seksi pertenunan dikali dengan 5.583,79069,767 menghasilkan 141.269.904,651 atau dapat dibulatkan sebesar 141.269.905. Nah, kegiatan keempat adalah kegiatan menghitung harga pokok produk selesai yang ditransfer ke departemen gudang. Sumber data yang dibutuhkan untuk menghitung harga pokok produk selesai yang ditransfer ke departemen gudang adalah laporan biaya produksi seksi pertemuan. Nah,
proses menghitung harga pokok produk selesai yang ditransfer ke gudang adalah kita memerlukan produk selesai yang ditransfer ke gudang dan berapa jumlah biaya per meter. Seperti tadi, untuk mendapatkan jumlah biaya per meter, maka kita harus membagi antara total biaya per jenisnya dibagi dengan unit ekivalensinya. Nah, dari ketiga jenis biaya tadi didapatkan jumlah biaya per meternya sebesar 738,03843,612. Nah, dari data produksi juga didapatkan bahwa produk selesai yang ditransfer ke gudang adalah sebesar 180.000. Nah, untuk menghitung tadi, maka dikalikan produk selesai dikali dengan jumlah biaya per meter. Berarti 180.000 dikali 783,03843,612 yang hasilnya sebesar 140.946.918,501 atau dapat dibulatkan menjadi 140.946.919. Itulah tadi penjelasan dari 4 kegiatan dalam praktikum akuntansi biaya yang saya pelajari. Saya sadari bahwa video ini masih memiliki banyak kekurangan. Saya memohon maaf atas itu.